Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that damn bitches on my line, and you know. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Ahmad dengan NIM 22014 14187. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS SD untuk membuat bahan ajar IPS di pembelajaran IPS sekolah dasar. Saya akan membahas materi ajar pada kelas 4 SD, yaitu pada bab 7. Bagaimana mendapatkan semua keperluan kita pada pengajaran topik A, aku dan kebutuhanku. Adapun capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada topik pengajaran ini yaitu pertama, siswa mampu mengidentifikasikan jenis kebutuhan berdasarkan kepentingannya. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Dan yang ketiga, peserta didik atau siswa mampu mengkategorikan kebutuhan hidupnya dengan membuat tabel skala prioritas. Apakah kebutuhanmu hari ini terpenuhi? Coba lihat di sekelilingmu. Apakah semua itu kebutuhan hidupmu atau hanya kamu beli karena ingin? Ayo, coba perhatikan di sekelilingmu dulu. Nah, mari kita bahas apa sih kebutuhan dan keinginan itu? Baik, yang pertama adalah kebutuhan. Kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk dapat bertahan hidup dan berkembang dengan sehat dan bahagia. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang diinginkan manusia namun tidak selalu diperlukan untuk bertahan hidup, tapi dapat membuat manusia bahagia dan senang. Nah, kebutuhan itu ada banyak macamnya loh. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kebutuhan menurut kepentingannya. Nah, yang pertama adalah kebutuhan primer atau kebutuhan utama. Kebutuhan primer ini ada 3, yaitu pangan, sandang, dan papan. Nah, mari kita uraikan. Yang pertama adalah pangan. Kebutuhan pangan adalah kebutuhan yang paling utama dibutuhkan manusia, yaitu minuman dan makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk keberlangsungan hidup. Tanpa kebutuhan pangan ini seperti makan dan minuman, kita sulit untuk hidup. Bayangkan saja kalau kamu lapar dan kehausan, apakah kamu bisa bertahan hidup? Tidak kan? Nah, mari kita bahas yang kedua, yaitu kebutuhan sandang. Kebutuhan sandang adalah pakaian yang digunakan oleh manusia setiap hari sebagai makhluk berakal untuk melakukan aktivitas. Nah, kebutuhan sandang itu seperti baju, celana, kerudung, seragam sekolah, sandal, pakaian dalam, dan semua yang dibutuhkan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan pangan terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu papan. Nah, kebutuhan papan adalah tempat tinggal atau rumah yang dibutuhkan oleh manusia agar terlindungi dari hujan, panas, angin, udara dingin, binatang buas, pencuri, dan manusia yang bisa saja mendapat gangguan psikologis. Nah, setelah kebutuhan primer, kebutuhan selanjutnya berdasarkan kepentingannya yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi, seperti handphone,
laptop, rak buku, kendaraan, kipas angin, dan barang elektronik lainnya. Nah, misalnya nih, kalian sudah memenuhi kebutuhan sekolah kalian seperti buku. Kemudian, teman-teman bisa membeli rak buku untuk menempatkan buku-buku di situ. Sama halnya dengan kulkas. Setelah kalian membeli stok makanan, teman-teman bisa menaruhnya di kulkas. Itulah kebutuhan sekunder setelah kebutuhan primer terpenuhi. Nah, yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder dipenuhi. Biasanya kebutuhan ini berupa barang mewah untuk memperlihatkan strata sosial seseorang. Ingat ya teman-teman, kebutuhan tersier ini tergantung dari kondisi ekonomi seseorang dan fungsinya sebagai hiburan. Seperti apa sih kebutuhan tersier ini? Nah, kebutuhan tersier bisa seperti Lamborghini, pesawat jet, dan berlian. Apakah kalian punya pesawat jet? Ataukah kalian punya Lamborghini? Ataukah teman-teman punya berlian satu set di rumah? Nah, ada juga kebutuhan menurut waktunya. Nah, seperti waktu sekarang. Nah, kalau kita haus, maka kita harus minum. Dan kalau kita lapar, maka sekarang kita harus makan. Dan saat kita sembelit untuk buang air, maka kita harus ke WC. Nah, yang kedua yaitu yang akan datang. Yang akan datang ini seperti menyiapkan tabungan untuk sekolah atau rencana ke depannya. Nah, yang ketiga yaitu tidak terduga. Keadaan tidak terduga ini seperti saat kita kesakitan, kita harus minum obat atau kita perlu memeriksakannya di rumah sakit di sekitar kita. Nah, yang menurut waktunya lagi yaitu sepanjang waktu. Nah, sepanjang waktu ini seperti yang teman-teman lakukan sekarang yaitu menuntut ilmu. Ilmu ini akan berguna sampai tua nanti. Makanya kebutuhan ini diperlukan sepanjang waktu. Nah, ada lagi nih teman-teman kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh kita agar sehat. Seperti apa? Olahraga. Nah, kalian suka olahraga apa nih biar keringat dan sehat? Selanjutnya teman-teman, ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani ini seperti ibadah, nasihat keluarga, nasihat agama, dan kasih sayang keluarga. Dan membaca Alkitab juga termasuk kebutuhan rohani. Apakah teman-teman sudah paham apa itu kebutuhan dan keinginan? Dan tahu kan sekarang apa saja yang dimaksud atau kebutuhan-kebutuhan berdasarkan klasifikasinya, mulai kepentingannya dan sifat serta waktunya. Nah, teman-teman tahu tidak apa sih perbedaan kebutuhan dan keinginan itu? Nah, ayo kita klasifikasikan bersama. Nah, kebutuhan itu harus dibeli. Nah, seperti beras itu harus dibeli untuk makan nantinya. Nah, yang kedua sangat penting. Apa sih yang tidak penting untuk makan dan minum untuk keberlangsungan hidup? Nah, dan yang ketiga tanpa dipertimbangkan. Nah, kalau teman-teman lapar atau haus, jangan dipertimbangkan untuk tidak membelinya lagi. Teman-teman harus memenuhinya. Nah, yang keempat yaitu darurat untuk kebutuhan hidup. Seperti saat kita masuk ke rumah sakit atau saat kita sakit, kita harus masuk ke rumah sakit. Nah,
Bedanya kalau keinginan itu tidak harus dibeli. Keinginan itu saat kalian mempunyai atau menginginkan satu barang, tapi kalian sudah punya sebelumnya. Misalnya kalian punya bando warna biru, terus kalian ingin membeli bando lagi warna pink. Itu tidak terlalu penting dan tidak harus dibeli karena kita sudah mempunyainya dan tidak terlalu darurat untuk kebutuhan hidup. Dan yang terakhir itu harus dipertimbangkan apakah ini penting, apakah kalau saya membeli ini tidak menjadi sebuah pemborosan. Jadi untuk menginginkan sesuatu dan untuk membeli itu kita harus mempertimbangkannya dengan baik-baik. Nah, saatnya kuis. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Wah, ada banyak gambar ya. Nah, pertanyaannya teman-teman, coba kalian bagi mana kebutuhan dan mana keinginan. Untuk mengetes apakah teman-teman sudah paham apa kebutuhan dan keinginan. Ayo, silakan dijawab. Nah, mari kita cek apakah teman-teman sudah bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Ayo kita lihat bersama. Nah, yang menjadi kebutuhan itu yaitu pertama ada apa? Ya, buku. Yang kedua ada pensil. Yang ketiga ada sepatu. Dan yang keempat ada ya, seragam sekolah. Nah, itu menjadi kebutuhan sebagai apa? Sebagai status apa sekarang? Ya, betul sekali, sebagai siswa. Nah, yang menjadi keinginan itu yaitu sepatu hak tinggi, bando, dan permainan. Nah, ini tidak terlalu penting sebagai kebutuhan kalian menjadi siswa. Nah, sudah paham kan sejauh ini apa kebutuhan dan keinginan kalian? Nah, baik, karena teman-teman sudah paham apa kebutuhan dan keinginan, saya akan memberi tugas, yaitu silahkan tulis daftar kebutuhan dan keinginanmu sebagai siswa di buku tugas. Kalian paham? Iya, nanti kalian bikin tabel kebutuhan dan keinginan. Terus tulis apa yang menjadi kebutuhan teman-teman dan apa yang menjadi keinginan teman-teman. Sudah paham? Silakan dikerja ya. Nah, itulah materi yang kita bahas hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.